dia cukup shock, cukup kaget yang pasti, sama yang pastinya terganggu. Mungkin seperti apa tanggapannya? Tanggapannya dia cukup shock, cukup kaget yang pasti, sama yang pastinya terganggu ya dengan pemberitaan yang ada. Nah ini awalnya tahu kamu sendiri dilaporin, mungkin momennya seperti apa? Momen tahu dilaporin dari media pastinya. Ada penyanggahan mungkin dari pemberitaan? Mungkin biar kuasa hukum saya yang menjelaskan, karena di sini juga kami bicara membawa sebagian bukti-bukti yang ada, jadi mungkin dari kasus itu. Jadi begini. Jadi jadi pemberitaan yang Ibu Titin mengatakan bahwa Mbak O ini diduga melakukan tindak pidana penipuan, penggelapan, dan pemalsuan. Jadi saya luruskan di sini bahwa Ibu Titin mengatakan bahwa dia merasa ditipu oleh OI. Ini yang saya tanyakan, Ibu Titin ini sebenarnya saya tanya sama OI, Ibu Titin benar nggak dia sebagai yang dirugikan? Tidak benar. Jadi sebenarnya Ibu Titin ini coba jelaskan seperti apa coba? Ya, pertama-tama di sini saya mau jelaskan bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut, karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang-orang yang dia sebutkan. Begitu. Yang 225 itu apakah OI pernah berhadapan langsung? Tidak. Dan 16 orang yang keluarga dia itu apakah OI pernah menawarkan, membujuk rayu? Tidak atau pernah. apa? Nah, jadi Ibu Agustin ini awalnya dia yang mempresentasikan kepada keluarganya, kepada 225 orang itu, sehingga terbujuk rayulah mereka itu untuk masuk menjadi calon PNS. Jadi dengan iming-iming bahwa dengan dia bilang ke Bu Titin ya, akan lulus. Nah, sementara saya PNS. tanya, apakah OI pernah menjamin orang-orang itu untuk lulus? Tidak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang OI ambil dari yang dibayar oleh Bu Titin? Misal itu berapa jumlahnya? Oke. Untuk Ibu Agustin sendiri jumlahnya saya tidak tahu menahu berapa jumlahnya, tetapi perlu saya luruskan di sini. Adapun saya menyelenggarakan les untuk masuk CPNS. Les ya, kita bicaranya bisa dicek nanti tempatnya ada, pengajarnya pun ada, dan memang saya terima uang dari situ senilai 25 juta Per orang? per orang. Tetapi dengan nilai 25 juta itu ya digunakan untuk apa? Kalau ditanya, wajar saya punya untung dari situ, dari 25 juta itu. Tetapi 25 juta ini ya digunakan untuk les gitu. Untuk pengajar, untuk sewa tempat dan lain-lain. OI pribadi kira-kira tahu nggak sih apa alasan dia melaporkan OI justru padahal dia adalah partner OI sendiri? Kalau saya pribadi merasa mungkin saya entah bagaimana ada tekanan dan lain-lain. Mungkin dari pihak lain, mungkin ada tekanan. Jadi dari begini, yang saya tangkap dari OI bahwa mungkin ada beberapa orang, misalkan nih dia menawarkan beraneka ragam, kan gitu pemberitaannya, ada 25, ada 160 kan begitu. Jadi misalkan dia bilang 50, dia store-nya 25. Jadi setiap orang itu satu orang 25, benar apa enggak? Nah, jadi begitu. Jadi ada buktinya bahwa dia menyetor, misalnya menyetor jumlahnya 50. Itu dikembalikan, ada bagian dia ini yang sudah dia terima. Ada di dalam Ini ya, ini untuk Bu Titin aja nih, Ibu Titin. Mana tadi?
dirahasiakan. Bukan yang khusus Ibu Titin. Di meja. Hah? Di meja kali. Coba. Ini yang sebagian ya, yang dikembalikan, yang diperintahkan oleh Ibu Titin kepada orang-orangnya Ibu Titin ya. Ini sampai 1 miliaran. Ini. Tapi yang ada Ibu Titinnya sendiri itu jumlahnya sampai 250. Oh ya, ini yang Ibu Agustin. Oh ya, ini. Kamera aja. Ya, sebentar. Ini karena ada beberapa transaksi. Ini baru yang dari M-Banking ya, belum dari yang rekening koran. Jadi ini. Coba dilihat. Ini Ibu Agustin bukan? Hadap depan. Ya. BNI Ibu Agustin 20 juta. Tahan dulu sebentar. Tahan dulu. Sebentar. Oke, next. Ya. Ini 10 juta. Ibu Agustin, BNI. Saya bacakan BNI nomor 024 442 4670. Tahun, tanggal. Ini tanggal 9 bulan 11 2020. Jadi ini 2020. Dari 8 bulan 1 2020 ini 215.500. Itu total yang dia terima. Ya, ini baru sebagian ya. Yang kita baru dapat rekapnya. Belum dari rekening koran. Ini masih kita lagi hitung nyusun gitu loh dari kemarin, baru ini bisa ada waktu, makanya kita baru stabiloin gitu. Oh iya, tapi sejauh ini hubungannya dengan pelapor seperti apa sih? Saya nggak bisa jawab ya mengenai itu karena dengan pemberitaan kayak gini kan menyangkut masa depan saya dan lainnya. Jadi ya kalau kalian pun di posisi saya pasti tertekan. Kalau ditanya hubungan dengan pelapor ya pastinya sekarang saya berpikir ulang untuk berbicara dengan pelapor lagi karena pemberitaannya sudah kemana-mana kan gitu. Tapi sudah mendiskreditkan lah ya, apalagi banyak pemberitaan yang dibawa-bawa malah Ibu Nia gitu, Ibu Nia Daniati. Terus mengenai Karnu pelapor ya. Ya, Pak Karnu pelapor, dia juga saya sampaikan dia bukan korban, melainkan dia yang mengajak juga. Ada bukti transferan juga di sini, salah satunya. ini ke Pak Karno ya, Ya, nah, 20 juta. Tapi ada lagi, ini masih banyak, kita masih rekap. yang anaknya. Jadi istilahnya seperti ini, dia narik orang 50, store-nya 25. Nah, jadi misalkan dia 40, 25 dia store, sisanya masuk kantong, kan begitu. Baru dia teriak-teriak, seolah-olah OI semua. Padahal dia sendiri juga ikut dalam rekrut ini. Justru dia yang lebih aktif mempresentasikan bahwa ini loh pasti keterima di PNS. Terus menggantikan orang-orang yang sudah nggak ini lagi yang kena COVID gitu. Jadi dia yang mempresentasikan, bukan OI, dan OI tidak pernah berhadapan langsung dengan orang-orang itu, cuman hanya dengan Ibu Titin.